Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pagi hari ini, ibadah Rabu tanggal 2 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku di HKBP nomor 6 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami bisa menikmati hari ini dan kami akan memulai segala aktivitas kami. Namun sebelumnya perkenankanlah kami Tuhan dalam ibadah kami ini untuk senantiasa berserah diri kepadamu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi bekal dalam setiap aktivitas kami. Kuatkan iman kami Tuhan untuk tetap semakin setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 8. Begini dikatakan dalam nas tersebut. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara, firman ini mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apakah yang harus kita syukuri? Di dalam nats ini, ayat ini dan cerita dalam Alkitab, dalam perikop ini dan perikop sebelumnya, Israel mengucap syukur kepada Allah dan Daud menyanyikan lagu pujian atas keselamatan, atas penyertaan Allah dalam peperangan melawan orang-orang Filistin, yaitu musuh bebuyutan bangsa Israel. Allah yang menganugerahkan kemenangan kepada bangsa itu di dalam pimpinan Daud yang selalu taat pada perintah Tuhan dan selalu menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang harus dikerjakan oleh Daud beserta dengan rombongannya ketika mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Daud selalu taat terhadap petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan akan terus diperolehnya. Dan dalam setiap peperangan yang dihadapi oleh Daud, ternyata Allah hadir di sana. Oleh karena Daud selalu melibatkan Allah dalam setiap apa yang mereka hadapi dalam peperangan mereka melawan musuh-musuh mereka. Daud tidak pernah melupakan Allah dalam setiap perjuangannya, dalam setiap langkah yang harus dia tempuh. Allah akan selalu ada dalam setiap perjuangannya. Allah akan selalu mereka utamakan dalam setiap
persoalan-persoalan dalam menghadapi apapun dalam perjalanan mereka. Dan bisa kita katakan bahwa Daud ini adalah orang yang selalu mengutamakan Allah dalam setiap tujuan dan pergerakannya dalam setiap apapun yang direncanakannya. Termasuk juga ketika mereka dan rombongan mereka menghadapi setiap peperangan bersama dengan bangsa Filistin. Karena saat itu Daud pernah memimpin bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Filistin yang begitu lama mereka hadapi. Daud selalu mengandalkan kuasa Allah karena Daud menyadari bahwa Allah itu adalah hal yang terutama untuk setiap langkah yang harus dia tempuh. Dan mereka selalu mengutamakan, khusus kaum yang pernah merasakan bahwa kedekatan Daud dalam setiap pujian dan syukur kepada Allah ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah kemanapun mereka pergi. Dan yang membawa tabut perjanjian ini bukanlah orang yang sembarangan, tetapi orang yang dikhususkan membawa ibadah mereka dan sekaligus membawa kemanapun tabut perjanjian ini. Dan mereka yang langsung menyaksikan bagaimana Daud ini juga selalu bersyukur dari setiap apa yang dia capai melalui bantuan, pertolongan, penyertaan Tuhan kepada mereka. Jadi Daud ini adalah orang yang terus tahu bersyukur. Dan tabut perjanjian itu selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dan Asaf adalah salah satu pemimpin ibadah yang senantiasa Daud beri tanggung jawab untuk mengangkat dan membawa tabut perjanjian Allah kemanapun mereka pergi. Dan pada waktu itu saudara-saudara, di mana tabut perjanjian Allah ada, disitulah mereka memperoleh kemenangan. Dan tabut perjanjian ini adalah sebagai tanda kehadiran Allah dalam setiap langkah yang mereka capai. Apakah yang harus kita syukuri? Dan bagaimanakah kita bersyukur? Tentunya saudara-saudara, yang merasakan kasih Allah ini bukan hanya Daud seorang. Dan yang menikmati penyertaan Allah dan juga karunia Allah bukan hanya mereka. Tetapi kita juga sudah menjadi bagian dari orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah. Dan apakah alasan kita untuk bersyukur, mensyukuri segala apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita? Apakah itu oleh karena kesehatan? Apakah itu karena panjang umur? Apakah itu karena pekerjaan kita atau kenaikan pangkat? Apakah itu karena kesuksesan? Apakah itu karena kesembuhan dari sakit? Atau apakah yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah? Tentunya bagi orang-orang dewasa yang banyak berjalan menapaki kehidupan, mereka tahu seberapa besar karunia Allah yang senantiasa mengiringi kehidupan dan langkah. Bagaimana Allah itu selalu menyertai dalam setiap pergumulan kehidupan. Dan begitu juga dengan kaum muda. Tentunya juga berapa lama juga mereka bergaul dengan Allah. Mereka tahu dan mengerti apa yang harus disyukuri. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, yang disebut juga anak-anak Allah, bersyukur itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan oleh karena iman kita, kita percaya bahwa di setiap langkah, di setiap pergumulan, di setiap perjuangan, dan di setiap waktu yang kita pakai itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kesempatan dari Tuhan. Dan segala apa yang kita capai
adalah berkat dari Tuhan. Apakah itu tidak pantas untuk kita syukuri, saudara-saudara? Belajar dari firman ini dan dari semua peristiwa dalam sejarah yang kita pelajari, kita harus melihat bahwa memang kehidupan kita itu adalah di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Sampai kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini adalah rasa syukur yang tidak akan pernah berhenti kita ucapkan dan kita puji ke hadapan Allah. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Banyak waktu, banyak berkat, banyak kesempatan, banyak anugerah Tuhan yang sudah kita peroleh dalam kehidupan kita. Hendaknya dalam setiap perjalanan hidup kita, bagaimanapun adanya, orang yang bersyukur bukan hanya ketika memperoleh sukacita, tetapi syukur kita sampaikan kepada Tuhan di mana kita bisa berkesempatan mengenali lebih banyak dan lebih dalam lagi kasih karunia Tuhan itu yang terus akan mengalir dalam kehidupan kita dan termasuk juga yang sudah pernah kita rasakan. Dan kasih karunia Tuhan inilah yang terus kita andalkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan tahu seberapa sulitnya pun, seberapa pun kita masih belum memperolehnya. Sebagaimana halnya Daud tidak datang dengan tiba-tiba. Tetapi itu juga perlu perjuangan, perlu semangat, perlu metode, perlu cara, dan berbagai hal yang mereka kerjakan. Dan menyerahkan segala persiapan mereka itu ke hadapan Allah. Akhirnya ketika mereka mengandalkan Tuhan dan terus melibatkan Tuhan dalam setiap perjuangan mereka, maka itu dulu juga merupakan sesuatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sampai saat ini dan untuk selama-lamanya. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tetap melakukan berbagai cara, dengan memperbaiki langkah-langkah, dengan terus menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya inilah kembali yang akan mengajarkan kita untuk bersyukur dan terus bersyukur, dan syukur inilah nantinya akan terus membawa berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Sebab orang yang tahu bersyukur kepada Allah adalah orang yang siap untuk berkat-berkat Allah selanjutnya. Kiranya rasa syukur kita benar-benar berdampak dari setiap aktivitas kehidupan kita setiap hari. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang memperbaiki sikap, perilaku, cara pandang, dan cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia sadar bahwa segala kesempatan yang diperolehnya adalah merupakan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami melakukan berbagai aktivitas, Engkau sudah ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami juga menyebut, memanggil namamu, dan memperkenalkan Engkau Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, dengan rasa syukur kami, itulah kesaksian kami, memperlihatkan dalam kehidupan nyata bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada untuk setiap panggilan dan untuk setiap harapan orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, memang kehidupan kami akan selalu berwarna dan berbagai hal yang kami hadapi. Tetapi kami tetap percaya bahwa
Segala sesuatunya Tuhan akan aturkan untuk yang terbaik buat kehidupan kami kini dan nanti. Maka biarlah kami senantiasa Tuhan memiliki ketekunan di dalam iman dan ketaatan kami kepadamu, serta dalam rasa syukur kami. Sebab ketika kami bersyukur atas segala karunia-Mu, kami akan tahu hidup yang seperti apa yang harus kami perlihatkan, yang menjadi jalan kami untuk memperkenalkan kasih karunia-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini untuk setiap aktivitas kami senantiasa di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami akan dipenuhi sukacita oleh karena Tuhan yang senantiasa memperbekali hidup kami, baik jasmani dan rohani kami. Dan semua yang kami kerjakan berbuah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan menjadi bekal kehidupan kami. Dan untuk setiap perjuangan yang senantiasa mengandalkan-Mu dalam hal apapun Tuhan, kami percaya semuanya ini akan menghasilkan yang terbaik. Sebab Engkau yang senantiasa ada untuk segala apa yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Namun, biarlah kami itu senantiasa bersyukur Tuhan atas segala apa yang kami hadapi dan jalani dalam kehidupan kami. Di samping kami tetap mengandalkan-Mu dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melakukan hal yang terbaik buat kehidupan kami sekarang dan nanti. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kami sayangi dan semua orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah hidup kami tetap dijamin oleh-Mu untuk tetap aman dan melindungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk anugerah-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Jehovah.